Masih tentang hal-hal misterius, Indonesia memiliki banyak sekali cerita legenda yang hingga sampai hari ini masih dipercayai oleh masyarakat bahwa legenda tersebut memang benar-benar nyata adanya. Pada hari ini kita akan membahas tentang sebuah kutukan yang ada pada salah satu desa di Indonesia. Di sisi timur Gunung Api Purba-Ngelanggeran, terdapat sebuah kawasan sakral bernama Kampung Pitu. Memiliki peraturan unik, kampung ini hanya boleh dihuni oleh 7 kepala keluarga. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Selain itu, mereka yang boleh tinggal dan bermukim di tanah yang terletak di Dusun Ngelanggeran Wetan ini hanyalah turunan dari Eyang Iro Kromo, sosok yang pertama kali tinggal di Kampung Pitu ribuan tahun lalu. Sekilas Kampung Pitu yang terletak di Kelurahan Ngelanggeran, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu seperti kampung pada umumnya. Tapi dengan banyaknya cerita mistis yang mengelilinginya. Legenda Kampung Pitu berawal dari ditemukannya sebuah pohon Kinagadung Walung oleh seorang abdi keraton Yogyakarta. Ternyata di dalam pohon tersebut terdapat sebuah benda pusaka yang konon memiliki kekuatan besar. Awalnya Kampung Pitu itu bernama Telogo Guyangan, dalam arti Jawa adalah telaga tempat memandikan ternak. Cerita tetua dan juru kunci Kampung Pitu, Rejo Dimulyo. Telogo Guyangan pun diyakini merupakan telaga yang awalnya digunakan untuk memandikan kuda sembrani, kuda gaib tunggangan para bidadari. Konon ceritanya setiap kuda sembrani yang dimandikan di Telogo Guyangan akan meninggalkan jejak di Gunung Api Purba-Ngelanggeran. Dulunya para abdi dalam keraton sering mengambil telapak kaki kuda tersebut dengan doa-doa tertentu. Cerita ini dipercaya secara turun-temurun. Bahkan warga meyakini, sisa tapak kaki kuda sembrani masih ada hingga saat ini. Rejo kini sudah berusia sekitar 103 tahun, tapi catatan-catatan dari beliaulah yang menjadi warisan bagi anak keturunan warga Kampung Pitu kelak. Rejo mengatakan bahwa desanya ini telah ada sejak 1400-an. Namun hal yang menariknya adalah selama waktu yang begitu panjang, desa tersebut baru memiliki 4 juru kunci. Tidak jauh dari rumah Rejo, terdapat makam kuno tempat para sesepuh dan warga Kampung Pitu disemayamkan. Dalam bahasa Jawa halus, Rejo menuturkan bahwa pantangan 7 kakak di Kampung Pitu memang sangat genting. Aturan utamanya soal 7 kakak dan kepemilikan turun-temurun harus dipatuhi, jika tidak nyawa yang jadi taruhannya. Total dari 7 kakak yang menghuni ada sekira 30 anggota keluarga. Dari keunikan kampung tersebut, tidak heran banyak wisatawan yang ingin melihat langsung lokasinya. Bahkan ada beberapa pula yang kemudian memutuskan tinggal. Warga di Kampung Pitu mengaku tidak pernah melarang bila ada orang yang ingin tinggal, tapi harus siap menerima resikonya. Dirinya mengingat suatu hari di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ada satu kiai yang tiba-tiba datang dan bersikukuh ingin tinggal di sana, hingga akhirnya meninggal tanpa sebab. Kejadian tersebut beberapa kali terjadi hingga tidak ada yang berani lagi mencoba. Menurut Rejo, pantangan itu didasari hukum alam bahwa jumlah semesta itu ada 7. Dirinya percaya bahwa desanya adalah papan pancar alias pusat semesta, maka dari itu keseimbangan harus dijaga. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan orang luar untuk tinggal di Kampung Pitu adalah dengan menikahi warga sana.